Desa Pusaka Ratu terletak di wilayah perkantoran Kecamatan Pusaka Negara. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kota Sari, sebelah utara berbatasan dengan Desa Gempol dan Kalen Tambo. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kebon Danas, dan sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Pantura dan Kecamatan Pusaka Jaya, yang dulunya adalah sebuah nama desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Pusaka Negara. Namun sekitar tahun 2009, mekar menjadi Kecamatan Pusaka Jaya. Asal-usul nama Desa Pusaka Ratu. Ada beberapa versi mengenai asal-usul Desa Pusaka Ratu. Menurut buku Babad Tanah Subang, dahulu kala di zaman Kerajaan Mataram Islam terjadi penyerangan ke wilayah Batavia atau sekarang Betawi, yang pada saat itu diduduki oleh tentara VOC atau Belanda. Namun karena perjalanan dari pusat kerajaan Mataram menuju Batavia itu cukup memakan waktu yang lama, akhirnya serombongan pasukan Mataram kehabisan perbekalan dan pada akhirnya kalah dalam penyerangan melawan tentara VOC karena kondisi fisik yang lemah. Pemimpin pasukan Mataram memutuskan kembali ke Mataram, namun sebagian besar pasukan mengalami kelelahan fisik dan tidak kuat melanjutkan perjalanan ke kerajaan Mataram. Akhirnya pemimpin pasukan memutuskan bermukim di sebuah tempat dan mengumpulkan semua benda-benda pusaka beserta panji kebesaran Mataram untuk dikubur dalam suatu tempat yang saat ini disebut-sebut sebagai Desa Pusaka Ratu. Dan sebagian besar pasukan Mataram menetap di tempat ini dan bertahan hidup dengan bercocok tanam palawija dan lain-lain. Dari sinilah asal-usul nama Desa Pusaka Ratu, yaitu diambil dari sekumpulan benda-benda pusaka dan panji kebesaran kerajaan Mataram Islam yang dikubur di desa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kali Mataram yang mengelilingi Desa Pusaka Ratu dan juga Kali Sewo yang terletak di bagian timur Kecamatan Pusaka Jaya yang membatasi antara Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang. Nama Kali Sewo diambil dari kisah Tentara Sewu atau Tentara Seribu yang hilang di kali tersebut. Tentara tersebut adalah para prajurit Mataram. Orang-orang dulu menyebutnya Kali Sewu dan sekarang menjadi Kali Sewo. Pusaka Ratu terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Pusaka Jati dan Dusun Ciawitali. Dusun Pusaka Jati meliputi 1. Blok Bedeng. Blok Bedeng terdiri dari RT 03 dan RT 21, meliputi Bedeng Kidul atau Selatan dan Bedeng Kaler atau Utara. Disebut Blok Bedeng, konon dulu di daerah tersebut banyak terdapat bedengan rumah para pekerja pabrik penggilingan padi yang didirikan oleh pemerintah Belanda, yang sekarang tinggal puing-puing bangunan yang telah lekang dimakan waktu. 2. Pamekaran. Blok Pamekaran hanya terdiri dari satu RT, yaitu RT 02. Di daerah ini dibangun perkantoran dan instansi yang meliputi kantor Kecamatan Pusaka Negara, kantor Balai Desa Pusaka Ratu, Kapolsek, Koramil, kantor PKK, kantor pengairan, gedung PGRI, kantor Kuaran, kantor Dinas Pendidikan, kantor UPTD, Puskesmas, kantor BPR, SDN Pusaka 1, SDN Pusaka 2, SDN Balebat, dan gedung olahraga atau GOR. 3. Curug Jati. Curug Jati meliputi RT 07, 08, dan RT 09. Di daerah ini terdapat bangunan sekolah, yaitu SMPN 1 Pusaka Negara, SMP Bina Bangsa, dan SDN Ki Hajar Dewantara. Selain itu, terdapat pula kantor pos. Nama Curug Jati diambil dari cerita legenda yang konon dahulu kala di daerah ini terdapat curug atau air terjun yang di bawahnya terdapat papan jati, yang menurut para ahli kebatinan curug tersebut masih ada sampai sekarang. 4. Kampung Walen. Blok Kampung Walen hanya terdapat satu RT, yaitu RT 06. Di daerah ini terdapat situs keramat, yaitu situs Sumur Nyinat Gede Sunti, yang saat ini diurus oleh seorang kuncen yang bernama Bapak Jahari.
atau mantan kepala desa Pusaka Ratu. Situs sumur Nyenat Gede Sunti ini sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat sekitar. Karena dianggap keramat dan sebagai satu-satunya tempat bersejarah peninggalan dari zaman para wali, yang menurut pakar supranatural adalah tapakan dari Mbah Gowo Sangkan atau Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Cakrabumi atau Raden Walang Sungsang atau Syekh Somadulo yang ada di Cirebon. Hingga saat ini masih aktif kegiatan rutinitas di situs sumur Nyenat Gede Sunti, yaitu acara zikir bersama yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar dari berbagai kalangan dan dari luar daerah yang dilaksanakan setiap malam Senin Kliwon. Dusun Ciawitali meliputi 1. Ciawitali. Ciawitali terdiri dari RT 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, dan RT 22. Kampung Ciawitali merupakan daerah perbatasan antara Pusaka Ratu dan Gempol. Di wilayah ini terdapat gedung sekolah yaitu SMAN 1 Pusaka Negara, SMK Abimanyu Negara, SMK Bina Bangsa, MTS Bina Bangsa, dan SDN Air Langga. Nama Ciawitali sendiri diambil sejarah awalnya daerah tersebut terdapat banyak pohon awitali atau bambu tali dan masih berupa rawa-rawa penuh air yang dalam. Bahasa Sunda air itu disebut Ci, maka daerah tersebut dinamakan Ciawitali. 2. Karangsari. Karangsari meliputi RT 19 dan RT 20. Sebelum menjadi Karangsari, nama kampung ini adalah Karangsarja, yang diambil dari nama sesepuh daerah tersebut. Dinamakan Karangsari karena konon katanya di daerah tersebut, hampir di setiap pekarangan rumah penduduk terdapat banyak tanaman bunga yang harum mewangi, sehingga warga menyebutnya Karangsari. Karangsari merupakan daerah bagian ujung barat Desa Pusaka Ratu, berbatasan dengan Desa Kotasari dan Desa Gempol. 3. Karangtambah. Karangtambah meliputi RT 13 dan RT 14. Tidak banyak cerita mengenai daerah ini, namun orang-orang menyebutnya Kampung Blok Santri karena mayoritas masyarakat Karangtambah mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan pesantren dan madrasah, sehingga banyak yang menjadi santri, ustadz, dan kiai yang merupakan pondasi akhlak bagi generasi penerus bangsa. Tidak hanya itu, masyarakat Karangtambah juga kental dengan kesenian dari mulai membuat kaligrafi, seni suara, melukis, dan bermain musik yang mendominasi lagu-lagu sholawat dan balasik atau irama padang pasir. Mengenai asal-usul namanya, ada yang mengatakan itu asalnya daerah tersebut adalah lahan baru dibuka untuk pemukiman yang terus bertambah, maka daerah tersebut dinamai Karangtambah. Ada juga yang mengatakan Karangtambah itu asal kata dari karang atau tempat bagi orang yang ingin mencari tambak atau obat, atau istilahnya tetambak alias melakukan syariat, baik itu pengobatan ataupun tujuan lain. Antara masyarakat Karangtambah dan Kalentambo adalah satu keturunan dari Mbah Buyut Tambi dari Indramayu. Beliau adalah seorang waliullah dan juga seorang seniman. Hal ini dibuktikan dengan adanya istilah ikatan keluarga yang disebut dengan Blok Tambi atau Karangtambah dan Kalentambo. Setahun sekali antara masyarakat Karangtambah dan Kalentambo mengadakan kunjungan ke makam leluhurnya, yaitu Mbah Buyut Tambi yang berada di Desa Tambi Kidul, Kecamatan Slieng, Kabupaten Indramayu, yang dikenal dengan istilah Mremule. Kegiatan ini dilakukan semata untuk menyatukan atau ajang silaturahim bagi keturunan Mbah Buyut dari berbagai wilayah dan untuk mengenang jasa-jasa beliau semasa hidupnya. Itulah versi kedua dari asal mula Pusaka Ratu, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Jawa Barat.